Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah wa ila hadratin nabiyil mustafa war rasulil mujtaba summa ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa masyayikhina fid din, khususan muallifi hadzal kitab Riyadul Badi'ah, nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi fi darainil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa bisanadinal muttasili ila sayyidinal muallif rahimahullahu ta'ala wa adaman nafa'a bihi wa bi ulumihi fi daraini amin. Wa qala, sekarang babul haidi pun saya halaman berapa ya? Halaman 39 baris kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo kita baca dulu rame-rame. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yahrumu bil haidi wan nifasi al mubasharatu fima bainas surrati war rukbati min ghairi hailin wal mururu fil masjidi in khafat tanjisahu was-saumu wa muharramatul janabatis sabiqati wa yajibu alal haidi wan nufasai qada'us saumi al faiti fil haidi wan nifasi duna qada'is sholati al faitati fihima. Kalau kemarin kita mempelajari tentang definisi haid itu apa, nifas itu apa, kemudian batasan-batasannya, kemarin minimalnya berapa, maksimalnya berapa, dan biasanya berapa. Sekarang masih masalah haid dan nifas. Cuma yang kita pelajari malam ini hal-hal yang tidak boleh dilakukan oleh orang yang tengah menjalani haid dan nifas. Wa yahrumu, haram, bil haidi, dengan orang yang sedang haid, wan nifasi, dan orang yang tengah nifas. Al mubasharatu fima bainas surrah war rukbah. Mubasyarah artinya bercampur, atau mubasyarah ya bersenang-senang. Artinya fima bainas surrati war rukbah, barang di antara pusat dan lutut. Ini bagi orang dewasa, umpamanya istrinya lagi haid, maka sang suami itu
tidak boleh menggauli istrinya yang lagi haid. Kalau misalnya dia mau mempergauli, boleh dia tutup tuh yang bagian pusat sampai lutut, tutup pakai kain. Habis tutup pakai kain, suaminya boleh dah tuh naik di atasnya, ya, dan melakukan apa saja kecuali yang satu itu. Artinya apa? Kalau istri lagi men, yang tidak boleh dia mubasyarah di antara pusat dan lutut. Artinya tidak melakukan jima. Kalau mencium, meluk, apalah dan sebagainya boleh, kecuali barang yang antara pusat dan lutut. Itu bahasa halus, bahasa apa, to the point-nya jima. Jadi seorang suami tidak boleh hubungan intim kepada istri kalau istrinya lagi haid. Itu aja. Kalau selain haid dia mau cium, dia mau peluk, dia mau apa boleh. Atau dia mau naik ke atas istrinya nggak apa-apa, asal itu ditutupin kain. Nabi begitu ketika ditanya sama sahabat terhadap Aisyah, "Hei Aisyah, apa yang Nabi lakukan kepadamu pada saat kamu lagi haid?" Nabi sengaja melakukan itu supaya jadi pelajaran buat kita, ya. Maka Nabi Aisyah berkata, dia nutup auratku antara pusat dan lutut dengan kain, dan diperlakukan apa yang dia mau. Nah, jadi kira-kira gitu, ya. Memang ngomong begini risih, ya. Kalau kita jelas-jelasan yang penting paham lah, ya. Jadi seorang suami jangan mempergauli istrinya pada saat haid di kemaluannya, boleh di luar itu. Ya, ayat Al-Qur'annya yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adzan, kata Allah. Orang-orang bertanya kepada Nabi tentang haidnya istri. Allah jawab itu penyakit apabila suami melakukan hubungan intim pada istri di mana istri tengah haid. Selain itu haram dan juga penyakit, kata Allah. Nah, sebaiknya jangan, dan bukan sebaiknya, memang diharamkan. Min ghairi hailin, tanpa alingan, artinya sama-sama telanjang bulat, nggak boleh. Kalau ada hail itu apa hail? Alingan atau tabir atau apa sih? Iya pokoknya kalau ada kain itu hail namanya. Misalnya saya pegang kulit sana, ini namanya ghairi hail. Kalau saya pegang di sini bihail, ini hail. Jadi kalau kita menyentuh langsung kulit dengan kulit kita dengan kulit istri namanya ghairi hail. Tapi kalau menyentuhnya ada alingan itu hail. Lalu hailnya batasannya mana? Baina surah wa rukbah. Kalau selainnya bi ghairi hail boleh. Masa nyium istri dia kredong, ya enggak mestinya. Nah, jadi kalau mencium ya langsung, beradu kaki langsung. Tapi antara rukbah, surah dan rukbah harus pakai kaki. Satu, itu yang tidak boleh dilakukan seorang istri yang tengah haid. Yang kedua, wal mururu fil masjid, lewat di masjid. Ya, lewat di masjid. In khofat tanjisahu, jika lewatnya itu dia takut bernajis masjid itu. Artinya apa? Kalau dia lewat netes darahnya, jangan lewat.
Tapi kalau dia lewat takut kagak netes, boleh. Ya. Cuma jangan taradun. Misalnya gini, ada orang rumahnya di situ, pintunya ada lagi pintu sini. Kalau misalnya dia lagi head, dia kepengen lewat karena di jalan lewat, itu boleh. Dengan catatan jika dia tidak khawatir netes. Oh saya mau lewat semua pakai pempas, ya silahkan. Cuma lewat yang boleh. Yang tidak boleh taradud, udah lewat balik lagi. Nah itu udah gak boleh. Walaupun tidak netes, tapi taradudnya itu tidak boleh. Yang kedua ya termasuk muksu, diam. Dia masuk, dia duduk di situ. Itu duduknya itu nggak boleh. Ya, diam namanya. Ya. Yang boleh ngapain? Lewat tetapi aman bahwa darah headnya atau nipasnya tidak netes karena dia udah memakai pampers atau apa yang kira-kira aman dah. Andai kata dikeluar kagak netes, silahkan lewat. Jadi kalau apa yang nggak boleh, pertama tadi ya, hubungan intim. Yang kedua apa yang nggak boleh, lewat. Jika dikhawatirkan netes. Kalau tidak dikhawatirkan netes, lewat aja boleh. Asal dia telah mempersiapkan tidak netes. Sekarang tidak netes, tapi lewatnya berkali-kali, balik lagi, tidak boleh. Ya. Yang berikutnya diam. Kalau dia diam, jadi apa? Wasaum sah, puasa tidak boleh dilakukan pada ketika head. Jadi istri kita kalau lagi head dia kagak puasa nggak apa-apa. Tapi sebetulnya dia tidak boleh makan sembarangan. Artinya mentang-mentang di head dia makan di luar, rumahnya di pinggir jalan, nggak boleh itu, dosa. Mestinya apa? Makannya sembunyi-sembunyi, ya, untuk menghormati orang yang lagi puasa. Ya. Walaupun dia tidak-tidak, oh saya makan di luar orang banyak, lagi main, nggak boleh juga. Ya. Nggak boleh di sini tidak sampai kepada haram, ya. Makruh tahrim. Ya. Iya makruh yang hampir diharamkan gitu. Jadi makruh banget. Kalau ibaratnya sunnah muakkadah gitu. Kalau makruh tahrim, makruh yang mendekati haram. Walaupun dia lagi andaikan dia mau makan silahkan, tapi sembunyi-sembunyi. Wa muharramatul janabati sabiqah, dan haram orang yang tengah junub pada pelajaran yang terdahulu. Dari kemarin bantu sholat ya, itu haram. Nah itu jadi di sini dijelaskan pertama hubungan, kedua lewat di masjid, ketiga yang telah diharamkan pelajarannya kemarin. Apaan? Ya baca Quran haram. Nah, jadi orang yang head tetap baca Quran, puasa haram. Apalagi kira-kira? Nah, kalau di Mekah tawaf di Mekah haram. Tawaf. Tapi kalau sa'i boleh. Ya, tawaf yang haram. Wa yajibu alal haidi wan nufasa, dan wajib orang yang haid dan orang yang nifas qada'us saumil faid, mengkodok puasa yang luput bil haidi wan nifasi,
pada saat dia haid dan dia nifas. Sekarang pada saat dia haid, maka dia boleh tidak puasa di dalam bulan Ramadan. Dan juga tidak sholat di bulan Ramadan atau bukan Ramadan. Tapi kalau puasa hanya Ramadan. Sebab tidak mungkin kan orang lagi haid puasa Senin Kemis umpamanya. Sebab Senin Kemis itu sunnah. Walaupun dia kagak haid, nggak puasa nggak apa-apa. Sekarang Ramadan kan wajib. Tapi bagi orang yang haid tetap dibolehkan untuk tidak berpuasa. Dan dibolehkan untuk tidak sholat. Ya, dalam bulan Ramadan. Termasuk orang yang nifas. Kemudian ya fil haidi wan nifasi duna qada'i sholatil faiti fihima. Ya, tidak wajib mengqada salat yang luput pada saat haid dan nifas. Jadi kalau seorang istri yang haid kebetulan di bulan suci Ramadan dan dia tidak boleh puasa dan tidak boleh juga sholat. Tetapi apabila dia telah selesai haidnya dan selesai nifasnya, dia wajib mengqadha. Walaupun yang ditinggalkan puasa dan sholat, tetapi yang diperintahkan untuk mengqadha hanya puasa. Tidak diperintahkan qadha sholat. Kalau hadisnya riwayat Siti Aisyah, kata Siti Aisyah, umirtu biqada'is shaumi wala nu'maru biqada'is shalah. Kami diperintahkan oleh Rasul untuk mengqada puasa, tetapi tidak diperintahkan untuk mengqada salat. Jadi ini pelajaran yang haram dilakukan pada saat haid dan nifas. Sebelum kita lanjut, kalau masih ada waktu kita lanjut walaupun sedikit. Dipahami belum? Kalau udah paham kita lanjut. Belum paham tanya dulu. Ya misalnya apa? Kayaknya nggak terlalu sulit sih. Pekerjaan apa saja yang tidak boleh dikerjakan dalam haid dan nifas? Jawabnya puasa dan sholat. Dan barang-barang diharamkan kemarin itu apaan? Quran, kemudian apa lagi? Tawaf, kemudian kalau di sini ya yang dilarang lewat ke dalam masjid. Kok dilarang? Kalau dia khawatir akan netes. Dia nggak khawatir, boleh. Cuma yang tidak dibolehkan taradun. Apa taradun? Mondar mandir, balik lagi. Dan yang kedua diam. Yang pertama di dalam masjid. nyaksiin orang dia diam apa di masjid? Dia nggak boleh diam, boleh nyaksiin dari luar diri, dari luar masjid. Duduk di dalam yang nggak boleh. Duduk di dalam dia mau baca tasbih, dia mau nonton topeng monyet, dia mau lihat orang nikah, yang penting diam di masjid nggak boleh. Di pembawa acara yang dosa kalau nggak ngasih tahu. Yang kedua ibu-ibunya dosa. Kalau dia tahu dia masuk ke dalam. Sebab memang kalau dia mazhab lain saya nggak kita bicarakan. Kita lagi bicara mazhab kita. Kalau mazhab lain ada yang membolehkan. Maliki orang lagi haid boleh sholat. Orang lagi haid boleh baca Quran. Orang lagi haid boleh duduk di masjid. Sebabnya apa? Dulu pernah ada Ustazah Maimunah Muiz.
namanya. Pada kena inget nggak tuh Maimunah Muiz? Dia lama belajar dengan bapak saya dulu. Bareng-bareng mana? Hah? Iya. Dia memang kebetulan mazhabnya Maliki. Ya. Lalu pada saat ngaji di masjid kita melarang. Dia bilang, emang Ustaz dilarang ya? Kenapa dilarang? Ya nggak boleh, saya bilang. Oh, kalau saya boleh. Nah, sekarang karena jamaahnya itu Syafi'i, jangan, ibu dosa, saya bilang. Oh gitu ya, saya baru tahu. Artinya kalau barangkali ada orang dari mana-mana kita kagak tahu ya, lalu head masuk ke masjid, ya menurut dia itu kita nggak boleh omelin dia. Nah, kecuali misalnya kita nanya, ibu mazhabnya apa? Saya Maliki. Oh iya udah diem. Maliki melihara anjing kan boleh juga. Nah, Maimunah Muiz di rumahnya melihara anjing gede. Ya memang Maliki boleh. Tapi kalau Syafi'i melarang. Nah, jadi kalau misalnya, oh ada orang masuk ke masjid, ya mungkin dia itu Maliki, dan pasti ada. Ini kalau Syafi'i haram. Nah, jadi pertanyaan ente juga tadi, kalau memang dia Maliki ya enggak apa-apa. Kalau dia Syafi'i jangan. Ntar istri ente disuruh juga lagi itu Syafi'i jangan. Semua lihat orang boleh. Nah, yang kedua apa yang kedua? Kalau misalnya agamanya beda tuh perempuan supaya ikutin saksi ini kalau di masjid boleh. Kalau agama beda boleh aja. Seperti kita sembahyang di gereja boleh. Kita sembahyang di kelenteng boleh. Kita datang karena kita orang Islam, masuk zuhur, mau sembahyang nggak ada tempat di mana, ada di kelenteng, sembahyang di kelenteng, asal jangan nyembah berhalanya. Nanti di sembahyang di gereja. Nah, sebab apa? Ya asal jangan sembahyang tempat najisnya. Gitu. Kalau itu kan bersih. Di kebun-kebun kita di sawah sembahyang boleh. Ya kata Nabi, ju'ilal ardu masjidan wa ghubaruha tahur. Dijadikan bumi itu boleh sujud di mana saja. Ya. Saya waktu nyawa dulu sholatnya di galengan. Di galengan. Wa ghubaruha tahur, air kagak ada, tayamum pakai debu, debunya suci. Begitu. Jadi pertanyaan kedua, non muslim masuk ke masjid boleh, orang Islam masuk ke gereja boleh, ya kan kalau orang Islam masuk ke gereja di ngapain? Di nyembah Yesus, ya enggaknya Yesus ini nggak boleh, ya orang non muslim masuk ke masjid, ya boleh asal dia jangan bawa najis, misalnya apa anjing dibawa ke masjid, nah itu nggak boleh. Kalau dia dalam keadaan head gimana Ustaz? Yang apa? Kalau dia dalam keadaan head yang non muslim tapi dalam keadaan head gimana? Dalam keadaan masjid, tapi dalam keadaan head dia. Dia dalam keadaan head. Iya. Lagi head maksudnya. Iya. Ngapain? Masjid non muslim boleh nggak? Masjid non muslim. Iya nyaksin. Kalau kita mati sapi udah jangan. Nih, orang Islam aja head kagak boleh. Nah lagi non muslim. Tapi mungkin kalau Maliki lah, gua aja boleh, dia boleh juga. Tapi kalau kita sapi orang muslim aja nggak boleh, apalagi dia. Begitu. Jadi ya orang muslim aja kagak boleh. Orang-orang cek amoy lagi. Ya, dia mau ngapain? Kalau dia diam aja dia nggak apa-apa. Lagi head. Akal pakai. Hah? Akal pakai. Iya. Bukan akal, hukum tuh. Ada lagi barangkali? Iya. Yang dimaksud masjid di sini masjid atau tempat sholat kayak sholat agar Masjid di sini termasuk musola. Sebab masjid itu isim makan dari kata sajadah. Sajadah yasjudu sujudan. Bahwa sajid wajah ke masjid wajah. Sajadah yasjudu sujudan bahwa sajidun wajah ke masjidun. Masjadun. Asalnya masjid. Jadi karena simainya ramainya masjid. Tempat sujud. Lalu tempat sujud yang dikhususkan seperti musola dan masjid. Jadi kalau dia masuk ke musola sama. Cuma yang membedakan antara masjid, sebetulnya kan kalau orang di itu kagak ada musola,
masjid juga namanya, cuma disebut Masjid Ghairul Jami. Ada di sini misalnya Ustadz Amin tuh, Ustadz Aminullah, Ustadz Fikri, dia bikin gede betul masjid nih, masjid tapi Ghairul Jami, masjid yang kagak boleh dipakai Jumat. Ini Masjid Ghairul Jami, masjid bukan dipakai Jumat. Ini kalau disebut Masjid Ghairul Jami, boleh. Apa masjid tempat sujud, cuman nggak pakai Jumat. Gitu. Sehingga karenanya dalam hukum orang head sama saja antara masjid dan musola. Ada khilaf tentang iktikaf. Sebab iktikaf itu mesti pada masjid yang dipakai Jumat. Musola nggak boleh. Itu khilaf, makanya ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan jangan pun di musola, di rumah boleh iktikaf. Cuma rumah yang di dalamnya ada tempat khusus untuk sholat. Orang bikin rumah gede, ada khusus tempat sholat. Misalnya Haji Oji, itu rumah ada tempat sholat. Atau kita bikin rumah di dalam ada khusus buat sholat keluarga, iktikaf di situ boleh. Cuma khilaf, tidak semua mengatakan boleh. Tapi kalau ada yang boleh mau wakaf iktikaf di musola atau di masjid, boleh aja pakai orang yang mengatakan boleh. Sebab saya lihat orang-orang kebun jeruk yang jenggot itu, yang suka iktikaf, ya, bukan aja di masjid, di musola dia. Saya ngajar di musola mana, oh ini lagi iktikaf kita dia. Dia datang ke masjid saya mau iktikaf, oh jangan, jadi saya ya panitianya nggak boleh. Artinya apa? Dia sendiri yang begitu iktikaf, makanya saya bilang khilaf. Kalau khilaf kerjain aja, kita mau apa? Ada yang bilang boleh, ikutin yang boleh. Ya, jadi antara musola dan masjid ukuran head sama, ukuran iktikaf khilaf, ukuran Jumat beda. Sebab Jumat itu mesti ada ketentuan-ketentuan. Misalnya apa? Dalam sekampung tidak boleh ada 2 masjid, kecuali ada halangan. Ini masjid, kalau kali gede, tak boleh. Ini masjid di jalan raya, boleh. Ini masjid, tapi kagak nampung, boleh. Kagak nampung, ya. Masih nampung jangan. Kalau musola, dempet musola semua, enggak ada itu. Satu rumah satu musola, satu rumah satu musola. Kalau masjid ada ketentuan. Termasuk jamaahnya. Masjid jamaahnya itu harus ada hukum minimal berapa orang? 40 juga mustawidin. Sekarang udah sulit itu 40 mustawid. Jangan dihitung orang rantau, jangan dihitung anak-anak. Kalau musola nggak ada batasan, mau 3, mau 10, mau lebih dari 40, 10 kaki. Ya, gitu. Ada lagi kira-kira yang ya. Yang paling pokok di tempat di mana masjid itu dipakai berjamaah. Jadi kalau kata kita masjid itu kan ada emper gitu ya, ada lagi apa namanya tuh teras apa? Iya. Sebetulnya kalau mau dipakai hukum yang betul, di mana saja nggak boleh. Tetapi ada, makanya ini hukum khilaf. Ada yang mengatakan yang tidak boleh di tempat apa? Dipakai berjamaah, bukan di halaman, bukan di emper, bukan. Tapi sebenarnya kan namanya masjid itu udah termasuk masjid, cuma emper masjid. Sebetulnya nggak boleh. Tetapi ada kadang-kadang Ustadz bilang, ayo ibu-ibu boleh di emper aja kalau ngaji katanya. Ya, karena itu khilaf, nggak ada yang berani kata apa-apa.
Jadi kalau ditanya bagaimana boleh? Yang tidak boleh yang persis ya, kayak musola ini nih sini. Kalau itu ada selasar namanya selasar. Ruangan silakan. Kadang-kadang orang laki kita gitu juga. Dia ahli hisap, tukang rokok. Ayo kita ngerokok, jadi sini nggak boleh di emper aja itu, ya di ngerokok juga. Mestinya dia nggak boleh itu nggak boleh juga. Tapi karena dianggap hilaf, orang aja yang main aja pada di ini boleh, cuma ngerokok doang. Nah, jadi nggak apa-apa, ya karena hilaf. Kalau yang qat'i ya nggak bisa, jadi tidak apa. Nah, begitu kira-kira. Ya silakan. Kalau enggak kita terusin. Masih ada waktu apa enggak? Masih bermenit? Hah? Masih. Ayo. Atau begini, kita ngomong, saya pas baru sampai udah ditungguin ngomong maulid. Ngomong maulid. Artinya apa? Besok di sini mau dibikin maulid gitu. Cuma waktunya dioper Isya. Jadi kita tulisin juga cuma. Mari kita baca Fatihah, kita mohon. Ya. Habib Rizik udah pulang. Mudah-mudahan Islam tambah semangat. Ya, nganter sampai kayak gitu banyaknya. Ya, insyaallah dah. Ya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa 'allimna ilman ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma iftah lana hikmatak wa ansur 'alaina rahmatak ya jalal wa ikram. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين والهم الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.